Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan kita sampai kepada poin yang ketujuh dari kitab ini, di mana Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, "Was-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan sunnah di sisi kami adalah atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwa as-sunnah adalah atharu Rasulillah. As-sunnah di sisi kami adalah asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan beliau ini? Di mana sebagaimana pembahasan awal dari kitab ini dan sebagaimana judul dari kitab ini, yaitu bahwa Imam Ahmad memberi judul kitab beliau ini dengan Ushulus Sunnah, pokok-pokok atau prinsip-prinsip dasar sunnah. Dan kitab ini semua dan hampir semua atau hampir semuanya adalah perkara yang berkaitan dengan masalah akidah. Akidah, i'tiqad, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang dimaksudkan dengan kata-kata sunnah di dalam penggunaan para ulama, khususnya yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Sehingga di masanya, dan sebenarnya ini juga rangkaian dan rentetan dari perjalanan sejarah yang disebutkan tentang sunnah, maka yang dimaksudkan dengan sunnah adalah ajaran Rasulullah. Dan inti atau pokok dari ajaran Rasulullah SAW adalah akidah. Karena yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelum menyampaikan syariat dan yang lainnya, maka yang pertama kali beliau sampaikan, beliau dakwahkan, yang beliau perjuangkan sejak diutus pertama kali menjadi Rasul adalah perkara akidah, i'tiqad. Sehingga inilah yang sesungguhnya menjadi maksud dari kata-kata sunnah yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lainnya, yang sezaman atau yang sebelumnya telah digunakan. Karena itu, kata as-sunnah
ini lebih mengarah kepada makna akidah, i'tiqad. Artinya akidah yang ada di sisi ahlu sunnah wal jamaah adalah apa yang telah diasarkan dari Rasulullah. Asar artinya yang merupakan jejak peninggalan dari Rasulullah SAW. Sehingga apa saja yang diajarkan Rasulullah SAW itulah sunnah. Itulah akidah yang diyakini, yang harus diyakini oleh setiap muslim. Setiap orang yang ingin selamat dan berjalan di atas ajaran Rasulullah SAW, maka bagi yang berprinsip ingin menegakkan sunnah, mengikuti sunnah, maka ya sunnah Rasulullah SAW. Asar dari Rasulullah SAW. Karena inilah yang akan menyelamatkan seseorang di saat di mana manusia, kaum muslimin, umat Rasulullah berpecah belah, berselisih di dalam keyakinan mereka, di dalam akidah mereka, maka inilah yang sesungguhnya menjadi patokan asar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam beragama, di dalam berakidah, tidaklah boleh seseorang meyakini selain yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Tidak ada akidah, i'tiqad dalam pemahaman ahlu sunnah kecuali yang sudah diajarkan Rasulullah. Tidak berubah akidah itu. Akidah bukanlah sesuatu yang diambil dari hasil akal manusia. Sebagaimana kelompok ahli kalam yang mereka meramu akidah dari hasil pemikiran, dari hasil akal mereka. Bukan dari apa yang disumberkan dari Rasulullah SAW. Bahkan yang menjadi patokan adalah akal yang menilai dan menghukumi. Bahkan apabila ada yang disandarkan ataukah yang disumberkan dari asar Rasulullah SAW, tetapi bertentangan dengan akal mereka, harus ditakwil, harus diarahkan, dipalingkan maknanya kepada apa yang sesuai dengan akal mereka. Akan tapi ahlu sunnah yang sungguhnya, dan itu yang dimaksudkan Imam Ahmad bin Hanbal, apapun yang disumberkan dari Rasulullah SAW, asar dari Rasulullah SAW, itulah yang seharusnya diyakini. Tidak ditafsirkan, ditakwilkan, ditahrifkan, dipalingkan kepada makna yang lain. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sungguhnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah di atas, demikian juga Rasulullah SAW. Maka itulah sesungguhnya yang menjadi akidah. Tidak perlu ditakwilkan, tidak perlu ditahrif, dipalingkan maknanya terhadap makna yang lainnya. Karena sesungguhnya apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah, maka itulah yang sesungguhnya menjadi keyakinan. Itulah yang sungguhnya menjadi i'tiqad, keyakinan Rasulullah SAW. Dan sebenarnya apabila difahami sebagaimana datangnya ayat atau hadis Rasulullah, maka sangat mudah untuk difahami. Seperti halnya keyakinan Allah fis sama, Allah di atas, Allah beristiwa di atas arsy, Allah Subhanahu wa taala yanzilu Rabbuna, Allah turun ke langit dunia dan sebagainya. Seluruh ayat dan hadis-hadis ini sebenarnya apabila difahami dengan pemahaman yang sama dengan yang difahami oleh para sahabat, diajarkan oleh para sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, akan lebih mudah dicerna, lebih mudah untuk difahami. Bahkan oleh orang yang awam sekalipun, bahkan oleh anak-anak yang masih kecil, mereka yang bisa memahami perkataan ini, maka lebih mudah dicerna daripada apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab ahli kalam. Maka akan sulit dicerna kecuali
oleh orang-orang yang sebenarnya mereka juga tidak memahami dengan sempurna. Para tokoh-tokoh mereka, tokoh Asy'ariyah, Mu'tazilah, mereka pun di akhir hayat mereka, mereka masih memiliki keraguan terhadap keyakinan yang mereka bangun. Karena mereka membangun akidah bukan dari athar Rasulullah SAW, tapi dari hasil pemikiran yang mana mereka pun berbeda-beda. Hasil pemikiran akal mereka ini sangat banyak. Nah, ini ragamnya, macamnya akidah, dan bahkan mereka bertentangan, berseberangan dalam menyampaikan hasil pemikiran mereka. Berbeda dengan apa yang dinukil dari para ulama, dari para salafus soleh, yang mereka membangun akidah mereka dari ajaran Rasulullah, dari ayat Al-Quran dan penjelasan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, asar para sahabat, yang ternyata apabila kita telusuri, kita kumpulkan riwayat-riwayat dari mereka, tidak ada perbedaan dalam akidah. Akidahnya sama, tidak ada perbedaan. Dan itu lebih mudah untuk difahami. Maka ini sesungguhnya merupakan keyakinan yang secara estafet dari mulai Rasulullah SAW, dari Jibril alaihissalam. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, kepada tabi'in, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in. Tidak ada perbedaan. Hingga datangnya ahlul kalam. Hingga datangnya ahlul kalam yang kemudian mereka mengambil keyakinan itu berdasarkan buku-buku filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian mereka berusaha untuk mensinkronkan dengan Al-Quran, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan jalan kecuali harus dengan mentakwilkan, kecuali harus dengan memalingkan makna Al-Quran itu kepada apa yang mereka fahami dari ilmu kalam, yang sesungguhnya tidak diperlukan. Ini di dalam akidah. Tapi demikianlah yang terjadi di umat ini. Ilmu kalam ketika sudah diterjemahkan, yang sumbernya adalah filsafat Yunani, dan kemudian akhirnya ketika diterjemahkan berusaha disinkronkan, tetapi tidak pernah berhasil, atau terjadi perbedaan di kalangan ahli kalam yang mereka sama-sama mengambil sumber dari ilmu kalam yang sudah diterjemahkan dan sudah diolah. Ini inginnya disinkronkan dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak berhasil. Ini maka hasilnya berbeda-beda di antara berbagai kelompok. Ini berbeda-beda di kalangan ahli kalam Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, terjadi perbedaan besar di kalangan mereka sendiri. Bahkan di kalangan satu kelompok, bahkan Asy'ariyah sesama mereka, Mu'tazilah sesama mereka, terjadi perbedaan yang tidak sedikit. Nah, ini perbedaan bukan hanya dalam masalah cabang, tapi dalam masalah prinsip, artinya dalam akidah. Nah ini. Nah, Rasulullah SAW telah menyampaikan ajaran beliau. Dan para sahabat sudah menyampaikan juga kepada tabi'in. Tidaklah para sahabat merubah apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah. Demikian juga secara estafet para sahabat ketika menyampaikan sebagaimana yang mereka dapatkan dari Rasulullah. Demikianlah amanah ilmiah para sahabat. Mereka tidak merubah. Nah, ini atau mengolahnya dengan akal mereka. Demikian juga para tabi'in, tabi'in. Mereka menyampaikan, dan agama ini sebenarnya telah selesai, sempurna, instan. Tinggal menyampaikan dan tinggal meyakini serta menyampaikan kepada generasi setelahnya. Estafet ini, apa yang mereka bawa, yang mereka estafetkan, satu, tidak perlu dirubah. Tinggal mengestafetkan saja ajaran Rasulullah SAW ini kepada umat. Sehingga ketika estafet akidah itu terjadi, maka tidak akan berubah yang mereka estafetkan. Yang dibawa oleh Rasulullah, yang itu adalah dari Allah Azza wa Jalla, sampaikan kepada sahabat. Ini estafet
dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril, malaikat Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah kepada tabi'in, kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in. Ini estafet akidah. Nah, bukan kemudian disaring ataukah dicerna kemudian diolah baru kemudian disampaikan, tidak. Ini yang seharusnya. Agama ini agama yang instan, sudah siap pakai, ini dan siap disampaikan, siap disebarkan, diajarkan kepada generasi-generasi setelah. Makanya Imam Ahmad setelah itu mengatakan wasunnah, nah ini, dan sunnah itu, jadi as-sunnah juga maknanya adalah apa yang diajarkan Rasulullah. Jadi akidah dan ajaran Rasulullah yang paling inti, prinsip dasar dalam ajaran Rasulullah adalah akidah. Maka disebutkan di sini bahwa ajaran Rasulullah yaitu as-sunnah. Sehingga as-sunnah bisa berarti pokok-pokok akidah atau juga ajaran Rasulullah. Karena inti ajaran Rasulullah, dasar-dasar ajaran Rasulullah itu adalah akidah. Adapun syariah itu adalah cabang atau realisasi dari akidah yang diajarkan Rasulullah. Perwujudan dari akidah itulah amalan-amalan. Tapi prinsipnya adalah akidah. Maka ajaran Rasulullah itu, as-sunnah, itulah yang tufassirul Qur'ana, yang menafsirkan Al-Quran, wahya dalailul Quran. Dan sunnah itulah dalail, petunjuk. Petunjuk kalau kita bahasakan juklaknya, petunjuk pelaksanaan. Ini SOP-nya. Ini bahasa kerennya. Bahasa kita sekarang ini SOP dari Al-Quran. Ini Al-Quran itu adalah merupakan kaidah-kaidah, berisi kaidah-kaidah penting, prinsip dalam beragama yang nafsirannya, pelaksanaan, petunjuk dan pelaksanaannya itu dijelaskan secara rinci dalam sunnah Rasulullah, dalam ajaran Rasulullah SAW. Nah, itulah dalail Al-Quran. Nah, ini dalail Quran, petunjuk pelaksanaan Al-Quran. Masya Allah. Jadi ini mungkin bahasa yang mungkin paling tepat dengan kata-kata dalail. Ini juklak, petunjuk pelaksanaan. Masya Allah. Dalail Quran, petunjuk pelaksanaan Al-Quran itu adalah sunnah itu sendiri. Disitulah terjadi korelasi antara Al-Quran dan sunnah dan yang mengiringi Al-Quran. Jadi Al-Quran dalam proses penurunannya kepada Rasulullah, diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah bersama sunnah, bersama juklaknya, bersama dalailnya. Jadi Rasulullah ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, utitul Qur'an wa mislahuma. Aku diberi Al-Quran dan yang semisal Al-Quran bersamanya, bersama Al-Quran. Inilah dalail Quran. Ini petunjuk pelaksanaan Al-Quran itu ada dalam sunnah. Artinya kalau kita ingin memahami Al-Quran, ya harus merujuk dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan ini juga maksudnya adalah penafsirannya. Tafsir itu sendiri adalah juklak. Jadi tafsir Al-Quran, makna dan kandungan Al-Quran itu ada dalam sunnah. Karena itu disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 44. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu hai Muhammad adzikra litubayyina linnas, supaya engkau jelaskan kepada manusia, engkau tafsirkan Al-Quran itu kepada manusia. Manuzila ilaihim, apa yang diturunkan untuk mereka atau kepada mereka. Jadi Al-Quran diturunkan kepada manusia melalui Rasulullah SAW. Dan Rasulullah yang membawa Al-Quran kepada manusia. Jadi Rasulullah adalah sebagai perantara Al-Quran. Nah ini. Itu dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin Jibril menyampaikan dari Allah Azza wa Jalla secara langsung kepada seluruh manusia. Tetapi harus melalui seorang Rasul yang terpercaya. Maka Al-Quran
adalah kitab yang terakhir yang diturunkan untuk umat manusia, yang paling afdal dari seluruh kitab-kitab sebelumnya, dan yang terjamin keotentikannya dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah memilih di antara dua makhluk. Yang pertama makhluk utusan dari kalangan malaikat, lalu kemudian membawa Al-Quran, dan yang bersama Al-Quran itu melalui malaikat Jibril, keduanya disampaikan kepada Rasulullah. Utusan dari kalangan manusia. Manusia terbaik. Yang diutus adalah malaikat terbaik kepada manusia terbaik untuk disampaikan kepada umat terbaik. Ini umat terakhir, dan itu adalah umat terbaik. Sehingga kita ini, umat Rasulullah SAW, itu sesungguhnya umat yang dipilih oleh Allah. Ini sampai hari kiamat. Maka umat Rasulullah ini menjadi umat yang terbaik. Dan umat Rasulullah ini sudah disebutkan sifat-sifatnya. Generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat, diceritakan, disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Dipuji para sahabat di dalam Taurat dan Injil sebagai sahabat Nabi terakhir yang terbaik, bahkan lebih baik daripada generasi sahabat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Ini Masya Allah. Nah, itulah yang diturunkan Al-Quran kepada mereka, kepada umat yang terbaik ini. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Agar kau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, kepada umat terbaik, umat Rasulullah, umat terakhir. Ini wala allahum yatafakkarun, dan agar supaya mereka itu menggunakan akal pikirannya. Sehingga akal manusia itu fungsinya adalah memahami dua wahyu ini. Memahami apa yang diturunkan kepada manusia. Sehingga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bertugas untuk menyampaikannya kepada manusia. Ini. Agar supaya mereka mau berpikir. Ini. Mau memahami Al-Quran, dan yang bersama Al-Quran yaitu sunnah. Masya Allah. Karena itu Makhul Asy-Syami, salah satu di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Makhul beliau mengatakan Al-Qur'anu ila sunnah. Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah, ahwaju minas sunnati ila Al-Quran, daripada butuhnya sunnah kepada Al-Quran. Al-Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah butuh kepada Al-Quran. Artinya untuk memahami Al-Quran ini butuh sunnah. Adapun sunnah maka itu sudah jelas. Sehingga sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Al-Quran butuh tafsir dalam pelaksanaannya. Butuh penjelasan. Tapi sunnah itulah penjelasannya. Sehingga sunnah tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Tetapi Al-Quran dijelaskan oleh As-Sunnah. Makanya seseorang lebih mudah memahami sunnah Rasulullah. Karena sunnah Rasulullah itu sudah berupa penjelasan, syarah, berupa juklak, SOP, rinci. Sementara Al-Quran ini adalah sesuatu yang sifatnya garis besar, gambaran, kaidah-kaidah besar. Karena itu sunnah lebih banyak daripada Al-Quran. Sunnah 30 juz, satu mushaf selesai. Al-Quran ini cukup satu mushaf, satu kitab. 30 juz, 600 halaman. Nah, ini dengan huruf yang besar dan cukup dibaca, mudah. Diselesaikan bahkan dalam satu hari seseorang bisa menyelesaikannya. 30 juz ini. Membaca Al-Quran selesai. Bisa 30 juz semuanya dibaca dalam satu hari semalam. Ini. Akan tetapi sunnah Rasulullah demikian banyak dan tidak mungkin dibaca dalam sepekan bahkan.
Tapi butuh waktu, bisa jadi 1 bulan untuk membaca sebagaimana bacaan Al-Quran, seandainya sama waktu yang dibutuhkan untuk membaca dengan ritme ataukah dengan urutan, dengan kalimat yang diucapkan sama dengan Al-Quran, maka ini membutuhkan waktu bisa beberapa bulan. Sementara Al-Quran bisa sehari. Kenapa? Karena as-sunnah itu yang menjelaskan. Penjelasan bisa jadi harus lebih panjang. Penjelasan tentang wudhu, penjelasan tentang praktek sholat dari Rasulullah SAW. Banyak. Padahal perintahnya dalam Al-Quran, aqimus sholat, tegakkan sholat. Cuma 2 kata saja, selesai. Tetapi bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaan aqimus sholat, tegakkan sholat. Maka ini pelaksanaannya adalah dalam riwayat-riwayat yang dinukil dari Rasulullah. Rasulullah sholatnya demikian, takbiratul ihramnya begini, sebelumnya berwudu. Nah, ini Al-Quran menyebutkan 1 ayat, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, jika kalian pergi menuju salat maka wajahlah wajah, kemudian tangan, kemudian usap kepala, dan kemudian kaki. Ya, ini sampai situ selesai 1 kalimat Al-Quran tentang wudu. Tetapi bagaimana dalam sunnah? Ada kitab wudu, 1 kitab khusus untuk wudu, toharoh. 1, kalau seandainya kita kumpulkan hadis khusus dengan yang berkaitan dengan wudu. Bagaimana tayamum, bagaimana wudu, mengusap sepatu, dan yang lainnya, rinciannya. Demikian banyak. Padahal di dalam Al-Quran cuma disebutkan 1 ayat. Tidak perlu banyak-banyak. Kaidahnya sudah ada. Kaidah wudu itu ada 4 yang menjadi rukun wudu. Itu ada 4. Yaitu apa? Wajah, tangan, kepala, kaki. Selesai. Tetapi bagaimana prakteknya? Maka penjelasannya ini yang panjang. Rasulullah menjelaskan atau melaksanakan wudu ini berlangsung selama sekian tahun lamanya. Sejak Rasulullah di Madinah, 10 tahun. Ini sepanjang perjalanan Rasulullah di Madinah melakukan wudu, tayamum, wudu dengan mengusap sepatu di perjalanan safar, ketika mukim, ini ketika mau dicopot ataukah tidak sepatunya. Nah, ini semuanya dijelaskan dalam sunnah. Inilah yang kemudian disebut dalail Quran. As-sunnah dalail Quran, petunjuk pelaksanaan Al-Quran. Al-Quran cuma menyebutkan wudu, disebutkan rinciannya, tetapi rincian itu pun butuh penjelasan. Butuh pelaksanaan. Apalagi sholat, tidak disebutkan urutannya, berbeda dengan wudu. Nah, banyak di dalam Al-Quran perintah menegakkan sholat, tetapi sebatas itu. Tidak disebutkan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ini kemudian didahului oleh wudu, takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tidak ada. Dan itu semuanya ada dalam sunnah. Makanya Al-Quran lebih butuh sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Ini perkataan yang luar biasa dari Imam Makhul rahimahullah ta'ala. Dan hadis ini atau asar ini sanadnya sahih. Masya Allah. Nah, sehingga ini yang harus kita pahami. Ini penting sekali pembahasan hal ini atau kaidah yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sunnah itu di sisi kami adalah asar Rasulullah. Dan sunnah itulah yang menafsirkan Al-Quran. Dan as-sunnah itulah dalail Al-Quran, SOP-nya Al-Quran, tunjuk pelaksanaan Al-Quran. Ya. Subhanallah. Kalimat yang singkat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ini merupakan kaidah yang mendasar di dalam agama ini. Ini yang luar biasa. Kalimat yang singkat dari para salafus saleh. Tetapi maknanya sudah mencakup makna yang dalam, mencakup makna yang utuh, yang lengkap. Karena itu kalimat para salaf itu sedikit, tetapi barokah. Tapi luar biasa. Ini subhanallah. Beliau Imam Ahmad. Demikian juga yang dinukil dari para salaf saleh. Dari Imam Syafi'i, dari gurunya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik dalam masalah asma wa sifat, beliau tidak dinukil banyak tentang masalah ini. Kecuali 1 peristiwa. Ketika ditanya tentang istiwa. Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa, bagaimana istiwa? Apa maksudnya istiwa? Ini ada seorang bertanya, bagaimana istiwa Allah? Maknanya, kata Imam Malik dengan kaidah
yang sangat singkat. Imam Malik menyebutkan sebuah kaidah yang luar biasa. Bisa dipakai untuk berbagai makna dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nama-nama dan sifat Allah. Ketika ditanya, ya Abu Abdullah, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, fa kaifa istawa? Nah ini, Allah berfirman, Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Bagaimana beristiwa? Imam Malik tertunduk untuk menahan marah. Karena menahan marah. Tidak mau Imam Malik berbicara dalam keadaan marah. Tapi setelah reda, maka Imam Malik kemudian setelah menunduk dan berkeringat, Imam Malik karena menahan marah dan beliau ketika itu tertunduk dan akhirnya setelah itu reda kemarahannya, beliau kemudian menghadap lagi. Ini menghadap lagi. Dan beliau mengatakan sebuah kaidah yang sangat besar. Al-istiwa ma'lum. Dua kata, satu kalimat singkat. Istiwa itu maklum. Artinya maknanya jelas, gak perlu dijelaskan. Istiwa maklum. Dalam bahasa Arab maklum. Istiwa artinya di atas. Selesai masalahnya. Al-istiwa di atas. Nah, ini berada di atas. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya, kata Imam Malik, wal kaifu majhul. Majhul artinya tidak diketahui. Kenapa? Karena memang tidak ada informasi dari hadis Rasulullah dalam Al-Quran. Tidak disebutkan. Kata Imam Malik, majhul dalam satu riwayat, ghairu ma'qul atau ghairu ma'ruf. Tidak bisa dicerna oleh akal. Tidak bisa dimasukkan ke akal. Akal itu sangat sempit. Sementara akidah ini demikian besar. Ini. Tetapi akal bisa memahaminya. Ini yang harus didudukkan. Tidak perlu kita, ini tidak masuk akal. Jangan memasukkan ke dalam akal. Tapi fahamilah dengan akal. Akal bukan untuk dimasukkan ke dalamnya. Tetapi akal digunakan, diciptakan oleh Allah untuk memahami. Untuk memahami sesuatu yang disampaikan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah. Apabila digunakan sebagaimana mestinya, tidak perlu kita kemudian tidak masuk akal. Karena tidak perlu dimasukkan ke dalam akal. Tapi fahamilah dengan akal. Gunakan akal itu sebagai alat untuk memahami. Bukan akal itu untuk menampung. Tetapi akal itu adalah sebuah alat yang digunakan bukan untuk menampung. Sehingga nggak perlu dimasukkan ke dalam akal. Tetapi fahamilah, gunakan akal itu untuk memahami, itu adalah sebuah alat untuk memahami. Bukan wadah. Nah, ini. Karena itu, fahamilah dengan akal. Karena akidah demikian besar. Dan Allah ciptakan akal untuk manusia sebagai alat untuk memahami. Dan bisa menjadi
Jadi disebutkan bahwa tidak ada di dalam sunnah itu qiyas. Nah, jadi intinya bahwa tidak ada di dalam akidah qiyas. Qiyas dalam akidah sesuatu, karena masalah akidah itu adalah masalah yang berkaitan dengan perkara gaib. Tidak disebut akidah jika itu dalam masalah-masalah yang perkara bukan gaib, seperti halnya perkara yang berkaitan dengan yang bisa diindra. Sehingga yang masuk dalam perkara akidah, perkara yang memang tidak bisa diindra oleh manusia. Kepada misalnya malaikat, alamnya malaikat, iman kepada Allah, sifat-sifat Allah, kepada para rasul, informasi tentang para nabi, informasi tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, surga dan neraka, dan berbagai macam perkara. Makanya nanti di dalam kitab ini, kitab Ushul Sunnah ini, nanti akan disebutkan berbagai perkara akidah. Berbagai perkara akidah, keyakinan yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena ini adalah perkara yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Keyakinan tidak bisa dikiaskan dengan perkara yang nyata di dunia. Seperti sebagaimana tadi disampaikan, yaitu mengkiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Beristiwanya Allah dengan istiwa makhluk. Istiwa yang artinya di atas. Allah di atas. Allah beristiwa. Lalu kemudian kita kiaskan dengan makhluk. Kemudian akhirnya kita menafikan karena yang di atas makhluk itu juga ada yang disebutkan sifatnya di atas, langit di atas, ini arus di atas, dan lampu di atas dan seterusnya. Maka ada sebagian yang salah dalam memahami sifat-sifat Allah karena sudah terlanjur mengkiaskan kepada makhluk. Bahwa kalau menyebutkan sifat di atas berarti nanti sama dengan sifat di atasnya makhluk. Nah, ini yang bisa diindra. Nah, sementara di atasnya Allah adalah zat yang perkara yang gaib. Nah, perkara yang gaib ini tidak bisa dikiaskan dengan perkara yang bisa diindra. Seperti pada makhluknya, langit di atas, arsy tidak bisa dilihat. Nah, arsy di atas itu adalah sesuatu yang sifatnya gaib. Tidak bisa disamakan dengan langit yang kita lihat di atas. Kemudian awan dan hujan dan sebagaimana zat atau benda-benda makhluk yang di atas. Ini. Bahkan lampu di atas kita tidak sama dengan langit di atas kita. Antara makhluk saja yang sama-sama memiliki sifat di atas, kita bisa memahami tidak sama antara di atasnya langit, di atasnya lampu, di atasnya langit-langit. Nah, ini. Dan apa yang disebutkan di atas. Sehingga antara makhluk saja kita tidak bisa menyamakan. Meskipun sama-sama kita mensifati dengan satu sifat, yaitu di atas. Lalu bagaimana kita kemudian mengkiaskan? Tidak boleh mensifati Allah dengan di atas, karena yang di atas itu adalah makhluk. Sehingga kata-kata di atas tidaklah sama. Sehingga tidaklah berarti ketika kita mensifati Allah di atas, berarti kita menyamakan dengan makhluk. Itu yang salah faham, yang disalahfahami oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa ahlus sunnah atau salafi akidahnya mujassimah. Itu menjadikan Allah itu seperti jisim, seperti jasad. Nah, kenapa? Karena kita mensifati ahlus sunnah, salafi, mensifati atau yang mereka sebut wahabi, mensifati Allah dengan di atas, beristiwa. Maka kita katakan Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran dan maknanya jelas. Makanya Imam Malik menyebutkan istiwa maklum, maknanya jelas maklum. Wal kaifu majhul, kaifnya majhul.
Bagaimananya itu majhul, nggak bisa diketahui. Dalam satu riwayat Imam Malik dengan lafadz ghairu ma'qul. Adapun bagaimana sifat itu ghairu ma'qul, tidak bisa difahami oleh akal. Ini bagaimananya. Bagaimana Allah di atas? Nggak bisa. Nggak bisa dikhayalkan oleh akal manusia. Akal bisa mengkhayal. Nah, ini. Akal manusia bisa mengkhayalkan, tapi tidak akan bisa mengkhayalkan bagaimana sifat Allah. Bagaimana perkara yang gaib. Tidak bisa. Jangankan Allah. Makhluk Allah, arsy Allah. Arsy adalah makhluk. Kursi Allah adalah makhluk. Malaikat Allah makhluk. Tetapi karena ada dalam perkara gaib, kita tidak bisa menyamakan dengan yang bisa kita indra. Nah, ini. Seperti halnya malaikat, sayap. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang sayap malaikat. Malaikat diberi sifat oleh Allah sayap. Ulu ajnihatin masna wa sulasa. Jadi malaikat itu disifati dengan sayap. 2, 3, atau 4. Masna wa sulasa wa ruba. Kemudian Allah menciptakan apapun yang Allah kehendaki, maksudnya lebih dari 3, 4. Itu ada, itu malaikat Jibril misalnya, yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk sayapnya 600 sayap. 600 sayap, masing-masing sayap digambarkan oleh Rasulullah. Disebutkan sifatnya menutupi ufuk satu sayapnya. Lalu bagaimana dengan 600? Sudah tidak bisa digambarkan oleh akal manusia. Tetapi bisa difahami oleh akal. Meskipun akal tidak bisa menggambarkan, tetapi bisa memahami. Fahamnya bagaimana? Bahwa itu makhluk yang sangat besar. Intinya bahwa malaikat Jibril itu makhluk yang sangat besar. Kenapa? Sayapnya saja, satu sayap itu menutupi ufuk, lah ini 600. Berarti malaikat Jibril sesungguhnya adalah malaikat yang luar biasa besarnya. Sayyidul malaikat. Itu bisa difahami oleh akal. Tetapi bentuknya bagaimana? Tidak akan bisa akal itu mengkhayalkan. Itu maksudnya tidak ada dalam akidah itu qiyas. Mengkiaskan. Nah, ini. Mengkomparasikan. Membandingkan dengan makhluk. Malaikat di atas karena malaikat adalah makhluk langit. Tapi bagaimana? Nah ini. Apakah terbangnya sama dengan terbangnya burung, terbangnya makhluk-makhluk yang bersayap? Kita tidak bisa menghayalkannya. Bagaimana kecepatannya? Tidak bisa kita menghayalkan. Kita menghayalkan sekuat kemampuan akal, nggak akan bisa. Apapun yang dikhayalkan oleh akal manusia tentang perkara gaib. Jangankan Allah, makhluk Allah, makhluk yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh indera manusia. Seperti malaikat, seperti langit yang 7. Langit yang kedua saja, langit yang pertama kita melihatnya, itu pun kita terbatas penglihatan kita terhadap langit. Karena jaraknya yang sangat jauh. Sehingga kita hanya bisa melihat warna biru yang ada di atas langit. Nah, ini kemudian bintang. Nah, ini. Itu hanya kita bisa melihatnya dan hanya bisa diperkirakan saja. Bahkan perkiraan itu sangat relatif. Nah, ini tidak bisa kita jadikan itu pasti jaraknya sekian. Itu hanya perkiraan manusia. Ini yang kelihatan. Itu hanya di langit dunia. Jadi bintang itu adalah di langit dunia. Lalu bagaimana kalau langit yang di atas, yang kedua, yang sampai yang ketujuh, tidak akan bisa dicerna atau dikhayalkan oleh akal manusia. Tetapi akal bisa memahami. Allah menciptakan langit yang 7, jarak bumi dengan langit yang pertama, maka jarak langit pertama dengan yang kedua sama. Ini akal bisa memahami. Nah, kenapa saya menjelaskan panjang lebar tentang hal ini? Ini karena banyak di antara kita ini yang salah dalam menggunakan akal.
banyak yang mereka menggunakan akal itu sebagai pengkias, digunakan untuk mengkiaskan. Ini yang salah. Akal bukan digunakan untuk mengkiaskan, tetapi akal digunakan untuk memahami, memahami ilmu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat bisa memahami dengan akal mereka. Nah ini Rasulullah dengan akalnya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Jibril. Ini para sahabat tidak bisa melihat perkara gaib, tapi mereka bisa memahami dengan akal mereka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang perkara gaib. Demikian juga sahabat menyampaikan perkara-perkara gaib itu kepada tabi'in. Hadis-hadis dari Rasulullah disampaikan oleh para sahabat kepada tabi'in. Abu Hurairah tentang arasnya Allah, tentang makhluk yang Allah ciptakan, tentang Allah Azza wa Jalla. Para sahabat bisa memahami dari Rasulullah, dan para sahabat bisa memahamkan apa yang didapatkan dari Rasulullah kepada para tabi'in. Disampaikan sebagaimana lafaz yang mereka dengar dari Rasulullah. Dan mereka bisa memahami. Ini, itulah fungsi akal. Gunakanlah akal sebagaimana mestinya, sebagaimana tujuan diciptakan akal. Itu yaitu untuk memahami. Nah ini, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati. Ini sifatnya orang kafir. Disifati mereka punya hati. Tempatnya atau punya hati ini yang digunakan untuk menggunakan akal itu dalam hati manusia. Jadi akal itu tempatnya ada di hati manusia. Dan itu salah satu yang disalahpahami oleh banyak, bahwa akal itu tempatnya di otak. Nah, tidak ada dasarnya. Akal itu ada di otak, tetapi ada di dalam hati, di dalam qalb. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka la yaqiluna biha. Mereka punya hati, tapi la yaqiluna biha. Tidak yaqil. Tidak berakal dengannya. Baik. Nah, insya Allah sampai di sini. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Baik. Ini ada pertanyaan. Bagaimana jika seseorang yakin terhadap Allah di atas arsy namun masih mengambil ilmu menjadi murid seorang guru yang beranggapan Allah di mana-mana? Maka ini dihindari. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang seseorang yang memiliki pemahaman sesat. Memiliki pemahaman yang sesat, terutama ini apalagi dalam kaitannya dengan akidah. Ini bahkan akidah yang paling berbahaya, yaitu akidah yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka apabila ada seseorang yang akidahnya sudah seperti ini, maka ditinggalkan. Karena ini akidah yang sesat. Bahkan Abu Hanifah mengatakan, barang siapa yang mengatakan atau meyakini, atau bahkan tidak tahu apakah Allah di atas, ataukah di mana, di selain di langit, maka dia kafir. Ini bahayanya. Karena ini perkara akidah yang sangat mendasar. Ketika seorang tersesat dalam masalah ini adalah perkara yang berbahaya. Maka Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang, bukan hanya satu orang, tetapi beberapa orang yang memiliki pemahaman yang sesat, yaitu Jahmiyah atau Mu'tazilah, Bishr al-Marrisi, dan yang lainnya. Maka Imam Ahmad mengatakan tidak boleh duduk. Dan kita sudah membahas dalam kajian yang sebelumnya tentang larangan duduk di majelis ahlul bid'ah, yaitu yang memiliki pemahaman yang sesat. Sehingga yang benar adalah terlalu banyak waktu kita yang tersita dengan ustadz-ustadz, dengan masyayikh yang menyimpang akidahnya, sementara masih terlalu banyak ustadz-ustadz kita yang memiliki pemahaman yang lurus,
dalam masalah akidah seperti ini yang bisa diambil ilmunya. Ini apa kurang ilmu yang ada pada masyayikh atau ustadz yang memiliki pemahaman yang benar dalam akidah sehingga harus mengambil dari orang lain. Ini maka ini yang perlu kita kita perbaiki. Kita perlu perbaiki karena ini adalah salah satu di antara manhaj talaqi ilmu, manhaj talaqi dalam ilmu, apalagi dalam akidah. Dan kalau saya melihat sebagian di antara kajian yang disampaikan oleh ustadz yang pemahamannya termasuk dalam masalah Allah di atas aras dan sebagainya, terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan yang lain dalam masalah ini. Ketika salah dalam masalah akidah tentang Allah Azza wa Jalla, terlalu banyak untuk dibahas kesalahan-kesalahan mereka. Saya hanya sekilas ketika mendengarkan, melihat video sebagian ustadz yang memiliki pemahaman yang salah dan tersesat dalam masalah arsy ini, Allah di atas. Ternyata terlalu banyak kesalahan untuk disampaikan, dijelaskan kepada umat. Kita akan disibukkan untuk memahamkan, membantah pemahaman-pemahaman tersebut. Makanya saya menasihatkan, sudah apabila ada ustadz yang penyimpangan terutama dalam masalah aras ini, dalam masalah akidah ini sudah ada pada satu orang, maka itu sudah ditinggalkan. Ini meskipun hafalannya luar biasa, meskipun cara menyampaikan dan kemudian menarik dan seterusnya. Ini subhanallah. Ini terlalu banyak. Dalam satu kajian tidak sampai 10 menit. Kalau mau dihitung setiap kesalahannya, ini subhanallah capek untuk menjelaskan satu persatu kesalahan tersebut. Ini. Jadi bukan hanya kesalahan dalam masalah arsy, tapi banyak sekali kesalahan yang harus dibahas. Ini. Mungkin demikian. Sehingga capek kalau kita ini menjelaskan dalam kajian dan sementara masih pembahasannya ini berkaitan dengan akidah. Ini banyak sekali syubhat-syubhat yang kalau kita dengarkan syubhat itu, waktu kita sudah habis untuk mendengarkan syubhat, sementara akidah yang benar belum tersampaikan kepada kita. Jadi demikian. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan melimpahkan keberkahan kepada Ustaz dan keluarga. Amin. Semoga Allah juga merahmati dan melindungi kaum muslimin. Amin. Afwan Ustaz, ada beberapa terjemahan Al-Quran yang sempat Anda ketahui menerjemahkan di atas menjadi menguasai. Bagaimana sikap terbaik kita mengenai hal tersebut? Ini juga salah satu di antara terjemahan yang menyimpang. Nah, makanya ini terjemahan yang berasal dari kelompok yang memahami, yaitu kelompok Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mentakwil kata-kata Allah istawa alal arsy. Allah berkuasa di atas arsy. Padahal sebenarnya sangat mudah. Dalam bahasa Arab tidak ada. Dalam bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab yang dinukil dari para salaf, seperti Ibnul Asir dan kamus-kamus yang ditulis oleh para ulama salaf yang menyebutkan makna istawa itu dengan berkuasa. Dan ini salah satu pemahaman sesat ketika mengartikan istiwa dengan istaula. Ini pembahasannya nanti akan ada di dalam kajian yang akan datang, bahasan secara rinci, dan ini kalau ada terjemahan seperti ini sudah, berarti ini terjemahan yang salah dan kita tinggalkan. Penerjemahnya ini adalah yang terpengaruh dengan pemahaman yang sesat tadi. Sehingga yang benar kita kembali kepada apa yang difahami oleh para salafus saleh, dan kalau ada terjemahan Al-Quran seperti ini langsung tinggalkan, langsung disampaikan ini terjemahan. Maka kalau salah satu kaidah kita
kita melihat terjemahan atau mau membeli terjemahan, maka lihat dulu. Salah satunya itu adalah dilihat di bagian ini. Ini salah satu di antara mungkin kaidah penting untuk melihat di pasaran yang ada. Makanya penerbit pun kita juga harus berhati-hati. Bukan dilihat, oh bagus cetakannya, berwarna, kemudian lux, dan Masya Allah pengaturan edit layoutnya Masya Allah ini terjemahan ini. Jangan gitu. Pertama kali yang dilihat itu adalah bagian-bagian intinya. Jangan dilihat cuma layoutnya. Oh ini bagus, ini ada ini dan seterusnya. Sikap kita sudah. Ini kalau ada seperti ini ditandai. Kalau kita sudah terlanjur beli, tandai, dan itu salah satu PR banyak nanti dalam terjemahan yang lainnya, bukan hanya di situ, tapi juga di dalam banyak sifat-sifat yang dikhawatirkan akan ditakwilkan. Nah, ini. Sudah. Jadi seperti itu. Jadi kita betul-betul mengetahui ini adalah kitab yang nyamari kalau ada terjemahan seperti ini. Karena sekarang ini bebas. Di negeri kita ini bebas terjemahan, dan di pihak misalnya pentashih atau pengoreksi terjemahan, ini kita masih belum mengetahui di mana atau bagaimana pemahaman atau akidah pengoreksi pentashih Al-Quran dan terjemahannya. Bisa jadi memang satu pemahaman dengan yang menyusun terjemahan tersebut, sehingga antara yang mengoreksi dengan yang menulis terjemahan itu satu sama dengan pemahamannya, satu pemahaman. Nah, kalau sudah seperti itu ya akan lolos saja. Beda kalau seandainya yang pengoreksinya itu adalah mempunyai pemahaman yang lurus dalam akidahnya, terjemahan seperti ini tidak akan bisa muncul dalam percetakan. Karena izinnya, khususnya dalam masalah cetakan Al-Quran dan terjemahan, ini sebenarnya perlu pembahasan bukan hanya dari sisi lafadz Al-Qur'annya saja, karena yang sekarang ini banyak dikoreksi hanya yang penting lafadz Al-Qur'annya ini tidak ada kesalahan harokatnya. Itu mungkin yang sekarang ini terjadi. Nah, tapi dari sisi terjemahannya tidak dikoreksi. Karena memang ada kebebasan, semacam ada kebebasan dalam menerjemahkan Al-Quran, sehingga banyak beredar terjemahan-terjemahan yang sebenarnya sudah diolah dari terjemahan Depak misalnya, atau Kemenak yang dicetak di Saudi. Sehingga kalau mau aman, ya kita pakai terjemahan yang memang bersumber berdasarkan dari terjemahan Kemenak atau yang dicetak di Saudi. Itu aman terjemahannya. Jadi mungkin seperti itu saran saya sebelum membeli, daripada sudah terlanjur beli kok melihat terjemahannya di bagian ini, nyamari. Kalau sudah ini salah, nanti yang lainnya juga mengkhawatirkan. Jadi mengkhawatirkan. Mungkin demikian. Masih ada pertanyaan yang lain? Apabila tidak ada, insya Allah sampai di sini kajian kita, dan kita lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang. Dan insya Allah pembahasan ini yang ditanyakan tentang istiwa arsy Allah Subhanahu Wa Taala, beristiwa di atas arsy, kemudian istiwa di atas ini diterjemahkan menjadi menguasai. Ini nanti akan ada pembahasan lebih khusus. Dan di kitab kita juga, di kitab Ushul Sunnah ini, Imam Ahmad bin Hanbal yang kita bahas ini, insya Allah nanti akan sampai kepada pembahasan tentang istiwa, tentang di atas arasnya ini. Insya Allah Ta'ala. Sampai di sini, kita tutup sampai di sini pembahasannya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.